kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak Viewersnya ya. banyak. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palembang, saya Ega Duyanti kembali hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan pukul 15 hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan dialog ekonomi digital. Dan hari ini Jumat 16 Januari 2025, kami akan membahas tema berkah Ramadan dan peluang digital bagi UKM kurma, oleh-oleh umroh dan haji. Pendengar, kita tahu ya, Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga menjadi momentum penting bagi pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor pangan halal, kurma, serta oleh-oleh umroh dan haji. Dan di tengah perubahan perilaku konsumen dan pesatnya ekonomi digital, pelaku UKM dituntut untuk beradaptasi agar tetap bertahan dan berkembang. Dan pendengar, untuk membahas tema ini ya, telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang, Mbak Heni Megawati, owner Ning Store, pelaku UKM kurma dan oleh-oleh umroh dan haji, yang hari ini akan berbagi pengalaman langsung mengelola usaha dan memanfaatkan peluang digital. Selamat sore Mbak Heni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, silakan disapa dulu Mbak Heni, pendengar kita sore hari ini. Selamat sore pendengar Pro 1 Palembang, RRI Pro 1 Palembang. Saya Heni, saya owner Ningstur. Kita bergerak di oleh-oleh umroh. Untuk khusus hari ini kita akan promo kurma. Oke, baik. Dan Mbak Heni, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio. Ini hari libur loh Mbak Heni. Alhamdulillah sudah mau datang. Dan untuk pendengar seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung, berpartisipasi dalam obrolan atau perbincangan kita sore hari ini melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga bisa melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Silakan untuk menyematkan komentar ataupun pertanyaan ya. Dan kita langsung mulai aja ya Mbak Heni. Oke Mbak Heni, bisa diceritakan dulu Mbak secara singkat gimana nih perjalanan awal merintis usaha kurma dan oleh-oleh umroh dan haji hingga bisa bertahan sampai sekarang? Oke, sebenarnya sih usaha ini nih dari COVID. Jadi 2020 kita COVID kan, Ramadan 2020 itu kita mulai COVID. Jadi dulu saya sebelum jualan kurma ini saya palu gada, apa lo mau gua ada. Waktu itu momennya Ramadan, jadi kita buka untuk buka bersama itu, berbagi buka bersama. Jadi dalam berbagi buka bersama itu kan ada nasi sama snack ya. Dalam itu tuh ada kurma. Nah di situ kita kesulitan beli kurma karena kan banyak toko-toko tutup kan, distension apa dulu tuh yang kita ini keterbatasan gitu loh. Jadi mulai-mulanya tuh dari online, dari lihat di Google ada toko beli pertama untuk berbagi itu, kemudian berhubung ownernya itu baik banget walaupun belum pernah ketemu, jadi sampai sekarang terus berlanjut. Oke. Palu gada itu apa aja Mbak yang dijual? Dulu jualan kue, jualan kayak kue basah, kue kering, terus catering nasi, ibu. Nah setelah itu kayaknya kurma ini kayak jarang ya yang jual kayak itu, nah cuman di toko-toko yang besar kayak itu kan.
Jadi udah mulai dari pertama itu belum digital, mulai dari teman-teman WhatsApp grup, teman-teman komunitas gitu aja dulu. Oh Mbak ini jualan kurma, oh Mbak ini jualan kurma. Jadi banyak yang mesen, akhirnya jalan sampai sekarang. Oke, jadi memasarkannya itu dari omongan aja dari Iya, WhatsApp. dulunya dari grup-grup WhatsApp, grup di status-status WhatsApp gitu. Oke, kalau Mbak sendiri kenapa pilih kurma Mbak? Selain karena jarang tadi ya yang jual. Karena kan kurma itu kalau nggak salah satu rusulan Nabi ya. Oh ya. Terus tuh pengen aja yang lain kayak itu, karena kalau bersaing di tempat yang lain tuh kayaknya udah banyak gitu. Terus tuh kayak kurma ini kan nggak ada musim sebenarnya, walaupun kata orang musimnya pas Ramadan aja lagi banyak-banyak, tapi memang kalau Ramadan emang dia naiknya tuh memang pas Ramadan. Tapi sebenarnya bisa juga nih untuk di luar Ramadan kayak itu bisa juga dipakai, bisa juga dikonsumsi, masih juga ada juga. Oke, jadi kalau yang oleh-oleh haji selain kurma itu mengikuti ya Mbak setelah Iya, kurma karena dijual? kan setelah COVID itu dulu kan kita nggak bisa umroh, nggak bisa hajian. Tapi saya masih komunikasi nih sama pemilik, sama importer saya ini. Terus pas mulai itu tuh dibilang, "Wah, ini kenapa nggak nyoba oleh-oleh umroh atau haji?" Oh iya juga. Di situ baru jalan juga. Jadi kan kalau oleh-oleh umroh tuh dia nggak bermusim kecuali musim haji. Jadi ketika musim haji pun kita ada oleh-oleh hajinya juga, nyambung gitu aja, karena satu importir sini satu itu juga. Apa aja nih Mbak yang kalau oleh-oleh haji yang dijual biasanya? Oh, kalau itu oleh-oleh haji kita kacang-kacangan, zam-zam, coklat. Tapi jadi pangan semua ya, makanan semua. Terus kalau misalnya mau yang pakai gift bisa ya tergantung request Mbak. Kalau misalnya Mbaknya mau request pakai sajadah, kita usahain gitu. Kita packing package yang ada package sajadahnya, tasbihnya gitu. Oke, kalau dari pembeli sendiri ya Mbak, itu masyarakat lokal atau justru dari emang jamaah umroh dan haji? Kalau saya kebenaran kalau umroh haji, oleh-oleh umroh haji itu biasanya dari masyarakat, terus tuh dari yang kayak tim leader umroh dari travel umroh itu kita ada yang memang bersinergi kan, misalnya ada teman tuh tour leader dia, jadi nanti aku mau beli untuk jemaah aku tanggal sekian pulang, siapin ya gitu. Jadi mereka tuh udah nggak belanja di sana lagi karena kan bagasi ya mungkin ya, Iya, terus betul. terus kebutuhannya lebih banyak kan kalau beli di sini untuk keluarga untuk apa. Jadi H-1 mereka pulang udah disiapin. Misalnya dia pulang tanggal 9, pesawat tanggal 9, tanggal 8 baru saya packing. Oke, jadi memang ada kerjasama juga sama travel Ya ya? bersinergi aja, nggak jadi beberapa travel kayak itu kan yang memang tour leader kayak itu, atau emang agen-agen umroh gitu. Kadang-kadang jemaahnya juga, Mbak besok aku mau berangkat nih nanti untuk beli ini kayak itu. Oke, jadi bisa dibilang kurma dan oleh-oleh haji ini cukup berpotensi ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Dijalani. kalau kita membahas tentang momentum keagamaan nih, sebentar lagi kan Ramadan ya Mbak. Kalau biasanya bulan Ramadan ada nggak sih pengaruh terhadap penjualan kurma ataupun oleh-oleh haji banget. ini? Kalau Ramadan tuh banget ya, alhamdulillahnya, karena kadang-kadang orang mau biasanya sih hamin satu minggu awal-awal Ramadan tuh memang banyak, karena orang mau pakai parcel kan, mau dibagi-bagi gitu. Kadang-kadang instansi atau BUMN gitu mau pesan dalam partai yang besar gitu. Biasanya gitu kan, dia biasanya untuk bagi-bagi untuk karyawan atau apa gitu tuh parcel. Oke, jadi lonjakan permintaannya itu justru dari instansi-instansi Ya, gitu kadang-kadang ya Mbak? gitu, ha. Jadi dalam jumlah banyak ya Ya. misalnya. Oke, kalau Itu- perubahan perilaku konsumen gimana nih Mbak? Selama bulan Ramadan sama yang bulan-bulan biasa? Kalau perubahan perilaku konsumennya sih ya karena makin banyak tadi ya, makin ragam kan. Ya biasa konsumen tuh maunya yang murah, nawar gitu standar ya. Tapi kalau kita biasanya kalau udah ngerti jual yang beli lewat online sih enggak, cuman kadang-kadang kita aja ada batas berapa pieces beli, kita akan kasih free ongkir atau diskon kayak itu. Jadi biar konsumennya juga enggak agak rewel gitu kan. Ya, jadi ada promo-promo Promo-promo tertentu gitu. ya Mbak? Jadi kalau misalnya harganya berapa, kalau beli berapa nanti kita diskonin kayak itu. Ya open reseller juga. Tapi yang paling best seller biasanya apa sih Mbak? kalau saya sukari yang ini, sukari yang 500 gram. Karena sukari yang 500 gram nih harganya cukup ekonomis kan, terus kemasannya juga bagus. Terus ini banyak yang untuk dibagi, ya banyak yang orang beli jumlah besar tuh karena dia dibagi-bagi gitu tadi. Oh, dan itu praktis ya Mbak, sudah dikotakin Udah gitu kan, dikotak, terus cantik. dia kemasannya wrapping kan, jadi agak-agak lumayan lah untuk dibagi-bagi. Oke. Kalau biasanya selain promo itu ada lagi nggak sih Mbak untuk menarik konsumen di saat-saat bulan Ramadan gitu? Kita sih suka ini nitip-nitip di teman yang jualan di lapak-lapak itu kan, jadi kita lebih banyak jual gitu aja. Jadi sistemnya sistem titip. Oke. Tapi Jadi- kalau di digital sekarang udah terjun Mbak?
Udah mulai. Biasanya dari aplikasi atau apa sih Mbak? Dari platform apa sih biasanya menjual Kemarin produk-produk baru nyoba masuk di Shopee. Di Shopee? Boleh ya? di platform itu Iya, ya? yang si kuning itu. maaf. Tapi untuk penjualan online cukup banyak ya Mbak? Atau Lumayan. saat ini masih populer yang penjualan offline? Kalau sekarang sih lebih banyak sih offline ya, karena kita ada reguler reseller, ada reguler customer kayak itu kan. Jadi yang tahun kemarin udah Mbak aku ambil lagi ya. Mbak ini pun walaupun masih H-33 Ramadan udah banyak yang list kayak itu. Nah, tapi nanti barangnya di Ramadan jadi PO, sistem PO dia. Udah ngelis gitu untuk pesanan. Berarti sekarang sudah banyak nih Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah itu ya, udah full order nggak? Iya sih, udah baru ngelis ini bingung nih di mana ini. Oke, jadi Mbak sekarang sudah masuk ke ranah digital juga ya Mbak. Dan dan untuk promosinya selain dari aplikasi yang tadi, itu biasanya dari apa Mbak? Promosi biasa sih di WhatsApp grup atau kita di kayak medsos gitu aja sih, kayak di Instagram atau di itu aja. Kalau untuk yang yang kayak aplikasi yang kuning tadi, ya balik lagi ke biasanya sih kita promo untuk free ongkir itu aja. Oke, jadi tetap untuk promosinya tetap ini ya, langsung sounding ke komunitas-komunitas gitu ya Bu, ya Mbak. Dan boleh ceritain nggak sih Mbak pertama kali masuk ke dunia pemasaran digital ini gimana? Waktu itu karena kita kan ikut di dalam beberapa komunitas ya, jadi ada ada pelatihan digital kayak itu, jadi kita belajar di situ, jadi didaftarin di situ. Oke, jadi itu tapi sudah mulai dari kapan nih Mbak? Tahun kemarin sih, habis lebaran, mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu sih. Oke, jadi Baru. mulai masuk ke digital ya. Tapi ada perubahan atau ada perbedaan yang paling dirasakan nggak sih Mbak dari sisi penjualan sebelum dan sesudah? Kalau digital sih, jadi kan kita kalau offline kan biasanya cuman untuk, kalau eceran kan cuman untuk kita cuma wilayah Palembang kan, atau reseller yang di luar kota. Kalau digital kan kalau pakai platform itu kan bisa keluar kayak gitu. Nah, cuman kadang-kadang untuk pemesanan kurma ini agak lebih ke ekspedisinya ya, takut kalau berapa hari gitu. Nah, takutnya sampai sana atau apanya gitu kan, karena kalau Sukari dia nggak bisa lama gitu kan kalau di luar kulkas. Biasanya gitu. berapa lama Mbak untuk Ini tahan biasanya kurmanya? bertahan kalau itu 1 minggu. Oh, 1 minggu ya. Itu ditempatin Ya, di tempat suhu ruang ya. Kalau dia lebih dari 1 minggu dia biasa agak jamuran itu. Jadi dia kalau di suhu di kulkas atau showcase itu lebih tahan lama. Bisa sampai tahunan kalau di freezer juga gitu. Oke, jadi Mbak Heni ini sudah masuk ke ranah digital juga ya pendengar. Dan biasanya nih Mbak, kalau pemesanan dari luar itu dari mana biasanya? Lampung, kemarin terakhir ke Bangka Belitung. Oh, itu pemesanan via digital ya Mbak? Iya. Oke, itu biasanya jumlahnya banyak sekali pesan atau gimana? Enggak, kalau di itu tuh dia paling 2 atau 3 gitu. Masih di bawah 10 pieces kayak gitu. Jadi kita pun pengirimannya kadang pakai kargo, kadang pakai itu. Oh, tapi kalau ke Bangka itu biasanya berapa hari sih Mbak? Bangka itu estimasinya 4 sampai 5 hari kadang. Oh, tapi masih aman ya kurmanya, Aman. alhamdulillah. Itu kadang-kadang masih takut-takut juga sih. Kadang Iya. di ekspedisinya lama kan. Tapi menurut Mbak sendiri nih, seberapa besar peran platform digital seperti media sosial atau marketplace tadi dalam pengembangan usaha kurma dan oleh-oleh haji ini Mbak? Besar sih, karena kan itu bagian dari promosi juga ya. Jadi orang lebih mengenal kita, jadi lebih banyak orang yang mengenal kita kan. Jadi untuk promosi itu ya bagus sekali sih, memang penting, memang banyak sih perubahannya. Jadinya kalau dulu kan zaman masih belum ada digital, dulu kan masih terbatas ya yang tahu. Kalau sekarang sih udah mencakup luas kan jangkauannya. Oke, jadi menurut Mbak sendiri digitalisasi ini bisa membantu memperluas jangkauan pasar juga ya Mbak? Iya, banget. Banget. Tapi kalau tantangan sendiri gimana sih Mbak? Tantangan masuk dunia digital ini? Kadang kan karena kita ini yang jenis orang yang tergantung ya, tapi kalau saya kan pertama-tama masuk ini apa sih, ini gimana sih, ini belajarnya gimana kan, itu tadi karena banyak hal-hal yang harus kita belajari lagi kayak itu kan, banyak yang mungkin kita nggak ngerti, kita belajar lagi.
Kalau ini sih tantangannya gitu aja mungkin. Tapi Mbak ada tim khusus nggak sih Mbak? Oh belum, sekarang Kayak semua media masih sosial saya. spesialis gitu. Belum sih sebenarnya masih saya, tapi kadang-kadang minta ya itu tadi masih proses belajar sih, masih nanya-nanya, masih itu. Karena juga kan belum terlalu besar ya, belum punya tempat memang kayak toko tuh belum, memang masih pakai di rumah, masih online gitu. Jadi kadang-kadang ya masih proses belajar tadi, masih menanya-nanya. Oke, tapi ini Mbak kalau yang usaha ini ada yang bantuin Mbak di rumah atau gimana? Kalau yang bantu nggak ada karena saya, tapi kita lebih ke pengiriman, biasanya kita pakai kurir gitu kan. Kalau karena kan ini cuman barang datang kita repacking atau kita iniin aja kan, jadi masih semua saya kecuali pengiriman tadi kan kita pakai kurir. Tapi kalau sehari biasanya laku berapa sih Mbak? Kalau sekarang sih saya lebih ngisi ke reseller yang di luar kota atau di sini, tergantung permintaan itu tadi kan. Kalau misal ke Prabu, ke Muara Enim atau ke Linggau tuh awal bulan itu bisa restock kan mereka, atau tergantung permintaan mereka sih. Tapi bisa sampai ratusan juga nggak Mbak? Enggak, iya segitu sih. Oh, alhamdulillah ya. Berarti memang potensial sekali nih pendengar untuk usaha kurma Iya, dan karena kan oleh-oleh campur ini. dengan oleh-oleh haji juga kan. Iya. Jadi kebenaran reseller saya tuh ya sekalian reseller kurma, reseller oleh-oleh haji juga gitu. Jadi digabung gitu kan. Kadang-kadang kayak kurma Sukari kan bisa jadi paket di oleh-oleh haji juga gitu kan. Oke. Kalau Mbak Heni, menurut Mbak nih, UKM kurma yang Mbak jalani ini apakah mengalami kendala SDM atau modal, atau mungkin ada kendala juga sama literasi digital? Permodalan sih pasti ya. Apalagi kalau kita dengan instansi itu biasanya kita ada nota pending atau apa itu ya. Jadi di situ perputaran modal kan. Kadang-kadang kalau saya sulit kalau misalnya kepentok untuk perputaran modal tadi, saya pakai pihak ketiga. Oh, itu gimana sih Mbak? Jadi misalnya dari instansi tadi mau pesen, saya pakai pihak ketiga, jadi pihak ketiga yang bayar dengan saya, nanti instansi yang bayar ke pihak ketiga. Oke. Karena dia sistemnya kadang sistem nota pending yang 1 bulan atau 2 bulan itu loh. Oh iya. Karena saya keterbatasan dana tadi kan, jadi pihak ketiga bisa menutupi. Tapi kalau dari segi SDM ada kendala nggak sih Mbak? Itu tadi masih sistem belajar tadi karena masih banyak yang belum paham, masih banyak yang tadi, jadi masih belajar tadi kan, masih banyak bertanya dengan orang, masih ini. Oke. Kalau persaingan nih Mbak, kan bisa dibilang yang jual kurma kan bukan cuma satu nih Mbak. Iya. Itu persaingan gimana sih Mbak? Kayak yang memang benar yang jualan kurma, yang jual oleh-oleh banyak, tapi kita punya ini sendiri lah, kita ngerasa bukan kita ngerasa sih, tapi kita mencari nilai kita lebih aja dari orang lain. Misal kita harganya kita kasih harga listeran yang kita udahlah mending untung tipis tapi jalan, tapi usaha lancar gitu. Atau ya dibilang perang harga sih enggak juga ya, tapi kan karena mungkin kan di sana lebih mahal ya, mungkin karena mereka sewa tempat atau segala macam. Kalau saya kan masih di rumah kayak itu kan, jadi kadang lebih ke harga reseller atau ke free, itu aja sih. Terus kita tunjukin memang punya kita memang bagus kayak itu, namanya produk kita dari orang lain, kelebihan produk kita aja gitu. Oke, tapi setelah masuk ke dunia digital nih Mbak, apa sih yang paling jadi pelajaran terpenting? Apa ya? Mungkin jadi tahu sih permintaan pasar gimana gitu. Jadi tahu orang jadi banyak kenal kita, jadi kita tahu permintaan pasar, jadi kita belajar lagi gimana cara pengiriman, gimana cara untuk ngelakuin yang digital tadi gitu ya, mengcheck out segala macam tadi, kita harus belajar lagi jadinya. Oke, jadi sekarang masih proses sebenarnya sih Mbak ya. Proses. Tapi ada nggak sih Mbak kesalahan yang dilakukan pas awal-awal merintis digital? Ada sih, pasti ada. Kadang-kadang kan kita nggak lihat ada pesanan, tiba-tiba customernya, Mbak kok barangnya nggak ini sampai sana, padahal itu yang dipesan gitu kan. Kadang kan yang dipesennya ekspedisinya, kadang sampai sana mungkin kemasannya udah nggak bagus gitu kan. Jadi dari packagingnya juga, dari kita nge-repackingnya segala macamnya itu masih belajar lagi. Tapi kalau biasanya menghadapi komplain gitu gimana sih Mbak? Ya karena kita tahu itu kesalahan kita, kita minta maaf. Kalau misalnya memang parah, kita akan kirim balik. Oh begitu ya, jadi ada kompensasinya juga ya. Karena emang gitu dari kita kan, karena kita ini.
Oke, baik pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita sore hari ini melalui 0711-369977 atau 0821-7927-9090. Bisa juga melalui live YouTube kami, silakan di chat di kanal YouTube di Pro1 Palembang. Dan Mbak Heni, kita break sejenak aja dulu ya Mbak. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kita akan tanya-tanya juga tentang strategi dan inovasi dari UKM Mbak ini tentang kurma dan oleh-oleh haji maupun umroh. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh nak, program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar Bu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi Bu. Nah ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah kosong pempekku. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja panjang ruang makan, kita berbincang tentang hari yang panjang. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi penerangannya diracik begitu romantis. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti
tinggalkan rumah itu. Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah. Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. 92,4 FM Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami dalam perbincangan kita ekonomi digital, berkah Ramadan dan peluang digital bagi UKM Kurma, oleh-oleh umroh dan haji. Bersama narasumber kita Mbak Heni Megawati, owners Ning Store. Dan Mbak Heni, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga ya Mbak di YouTube. Kita akan bacakan dulu. Dan kami juga ingatkan juga untuk pendengar, silakan untuk bergabung juga ya melalui line telepon kami di 0711 369977 atau WhatsApp 0821 7927 9090. Kita balik ke YouTube ya Mbak, dari Andi Karnain. Kita bisa enggak bedain kurma yang gulanya tinggi sama yang rendah atau ada di kemasan? Kalau dari Mbak Heni gimana? Kalau kadar gula ya, rasanya kalau kadar gula yang tinggi itu biasanya kurma yang basah itu loh, kurma sukari, kurma bam itu agak lebih manis kayak itu, nah lebih tinggi gulanya. Sebenarnya sih kurma ini sama aja sih ya dia ininya, tapi biasanya yang kurma yang lebih manis itu yang kayak lembut kayak itu tuh biasanya lebih tinggi gulanya itu sebenarnya.
Oke, jadi kurma yang teksturnya agak basah, lembut, itu yang kadar Kadarnya gulanya kadang lebih gulanya banyak. lebih tinggi ya. Kalau yang kurma Mbak bawa ini? Itu, yang ini yang sukari. Ini yang sukari, dia sukari ada 3 kemasan ya. Terus kalau yang ini menjol sama ajwa. Ini yang jenis kering. Oke, itu gulanya tinggi nggak? Kalau sukari ini mending ya, agak-agak ini ya, agak-agak lumayan ya tinggi. Kalau yang menjol dengan ajwa ini agak lumayan rendah. Iya, jadi tergantung selera Iya, ya. tapi Pendengar tergantung mau balik pilih yang selera. mana? Tapi semuanya enak, insya Allah. Dan ini ada pertanyaan lagi, Mbak Heni. Sebenarnya lebih murah beli oleh-oleh haji di Arab atau di Indonesia? Nah, boleh tuh Mbak Heni. Kalau yang udah pernah ke sana mungkin akan bilang sama aja. Tapi kan kalau beli di sana kita akan terkendala, kadang kita akan repot di bagasi atau keterbatasan barang kan, terus handling atau apa. Kalau di sini benernya karena kalau di sini lebih nyaman, lebih ringkas, tinggal mesen, datang langsung landing langsung sudah langsung ada tuh oleh-olehnya, tinggal mesen. Oke, jadi sebenarnya tergantung ya. Tergantung. Tapi kalau mau praktis beli di Mbak Heni. Kalau nanti beli di sana banyak-banyak kena bagasi. Iya, itu nanti kena lagi. charge itu ya. Di pesawatnya malahan. Iya. Dan Mbak Heni, kita beralih ke strategi dan inovasi Mbak Heni sendiri nih. Kalau di bulan Ramadan ini Mbak, gimana sih cara menarik konsumen nih agar membeli kurma dan juga oleh-oleh umroh ini, khususnya di bidang digital juga ya Mbak? Kalau itu tadi balik lagi untuk puasa ini saya biasanya ini kan tahun pertama pakai digital ya, mungkin akan ada promo-promo gitu, free ongkir atau potongan diskon gitu, walaupun dari platformnya mungkin ada juga gitu kan ya, tapi kita akan promoin gitu. Iya, jadi kita bersaing ya dengan brand-brand lain. Tapi dari Mbak Heni sendiri, seberapa penting sih Mbak branding dan kemasan dalam menarik konsumen digital? Penting sih, karena minggu kemarin saya baru kena nih pelajaran. Jadi saya ada post di IG kurma. Kebenaran yang saya post itu ada 4, ini kan sukarinya ada 4 kemasan ya, 500 gram, 800 gram, 1 kilo sama 3 kilo. Yang saya post tuh yang kemasan Koswa yang ini, tapi kebenaran habis. Jadi ada orang pesan, ada customer pesan, saya kasih Koswa 3 kilo kemasan lain. Saya selalu berpikir orang makan kurmanya bukan kemasannya. Kesalahan saya. Jadi ketika barang sampai, Mbak kok nggak sama katanya, kok yang dikirim. Oh iya Bu, tapi ini kemasannya saya tuh karena saya ngerasa udah salah, tapi saya pikir dengan timbangan yang lebih, dengan yang saya pilih 3 kilo plus tadi lebih, saya pikir nggak ada masalah gitu. Ternyata customernya ngotot mau yang gitu. Oh yaudah, saya minta maaf, saya tarik balik. Iya, mungkin juga customernya mau kasih orang ya. Iya, karena pakai yang itu gitu. Jadi di situ kemasan itu memang penting. Iya, kemasan itu wajah dari produk kita ya, Mbak. Oke, jadi tapi selama ini kan Mbak sering juga ngasih promo nggak sih Mbak? Oke, itu biasanya berpengaruh signifikan nggak sih Mbak? Iya, apalagi kalau yang beli kaum ibu-ibu. Oh ya, ibu-ibu ya. Mbak, bakso goyang nggak harganya atau gimana? Beli berapa Bu? Beli 1. Yaudah Bu, kita ini aja ya, kita free ongkir aja ya gitu. Biasanya kalau udah free ongkir tuh ibu-ibu udah mau gitu kan. Terus untuk diskon yang paling kita kasih lah diskon gitu. Tapi kalau belinya dengan jumlah yang agak banyak itu, apalagi untuk reseller kita akan kasih harga reseller. Oh, tapi untuk free ongkirnya itu yang di wilayah Palembang aja atau untuk wilayah Palembang, karena kita ada kurir wilayah Palembang, kita akan free ongkir. Oke, jadi tapi itu minimal pembelian. Oh iya, masih ada terms and conditionnya juga ya Mbak. Kadang-kadang untungnya nggak balik sama kurirnya nanti kalau beli satu gitu kan. Jadi kita matematikanya tetap jalan. Tapi Mbak Heni sendiri sering nggak buat konten-konten tentang produknya gitu di sosial media? Itu tadi karena masih semua saya, jadi saya masih kadang-kadang masih belajar di sini, belajar di situ. Kadang kan ada sekali-sekali promo gitu, ada juga. Tapi untuk rutin mungkin logaritma yang itunya mungkin belum narik ya, karena memang belum setiap hari gitu. Iya.
Jadi masih on progress ya Mbak? Ya. Masih progress semua. Tapi kalau biasanya habis orang beli kan biasanya ngasih testimoni nih. Itu Mbak sering upload juga nggak? Iya, karena itu bagian promosi. Iya sih, kalau misalnya Mbak kurmanya enak, oke. Lain karena kita untuk produk halalnya saya juga jual susu kurma. Kebetulan hari ini saya nggak bawa kan. Jadi kan karena UMKM kan, karena ini produk retail ya orang bilang ya. Jadi untuk produk yang saya buat sendiri ada program halalnya, ada halalnya saya susu kurma. Susu kurma itu saya dari kurma Sukari juga. Itu yang ada feedbacknya, Mbak kurmanya susu kurmanya enak, nggak minyak karena saya guna Sukari. Bedanya susu kurma pakai kurma Sukari dengan pakai kurma yang bukan Sukari kayak halal segala macam, dia ada rasa minyak gitu nah. Itu kalau susu kurma dalam botolan ya Mbak? Iya. Dalam botol berapa liter kan Mbak? Saya untuk sekarang saya sebenarnya masih made by order karena semua masih saya. Untuk yang kemasan 250 ml sama 500 ml. Yang 250 ml saya jual masih di bawah 10.000. Karena jadi kalau mau reseller masih jual 10.000 ya masih monggo kayak gitu nah. Jadi kalau yang 500 ml pun masih di bawah 15.000. Tapi sekarang sudah banyak Mbak reseller. Kalau reseller sebenarnya saya underground karena saya kadang bersinergi dengan teman-teman UMKM yang usahanya di nasi biryani atau nasi. Jadi kita akan bundling. Jadi ya. dia jual nasi biryani paketan, nanti ada free susunya kayak gitu. Free susu kurmanya. Tapi kalau yang untuk kurma dan oleh-oleh haji umroh itu udah ada reseller? Udah juga ya. Karena saya oleh-oleh haji sama oleh-oleh umroh haji sama kurma ini saya dari reseller di Batu Raja, Prabu Muli, Linggau, Lubuk Linggau sama di Empat Lawang. Oh banyak juga sih Mbak. Karena itu. Terus untuk di daerah Palembang juga ada reseller juga, kayak ada teman yang buka lapak Ramadan, saya akan titip di situ. Oke, jadi seringnya juga buka di stand di booth-booth gitu ya. ya. Karena saya nggak ke handle, jadi saya akan nitip di stand-stand teman-teman UMKM jualan lapak Ramadan itu ya, pasar beduk segala macam itu, saya akan titip di situ. Oh, biasanya ada di beberapa titik Mbak? Untuk rencana tahun ini mungkin kita ada 5 titik di ya. Di Sematang Borang ada 1, di Barangan ada 1, di daerah Diponegoro nanti kita lagi nego. Di Seberang Gula ada 2 titik lagi nego. Oke, jadi kayak di pasar beduk gitu ya Mbak. Jadi nanti ada produk-produknya. Ya, jadi ada Mbak temen Heni. yang ngelapak di pasar beduk jualan bukaan kan, atau itu jadi saya nitip kurma. Oke. Tapi itu jenis kurma yang nanti kita akan ini lagi, jenis kurma yang kering atau yang basah, karena kan tempat ya, kalau kurma Sukari kita nggak bisa di luar ruangan lebih dari 1 minggu kan. Jadi kita harus kontrol dulu mana yang banyak. Mungkin kita 1 minggu pertama akan buka di semua jenis kurma akan kita titip, tapi kita akan lihat progresnya yang mana. Itu kurma dan susu kurma juga ya Mbak. Oke. Tapi persiapan apa nih Mbak yang udah dilakukan sebelum bulan puasa ini, kan tinggal menghitung hari ya? Kebenaran juga kan kita udah ada reseller yang regular reseller yang kayak regular customer kayak dari instansi itu udah mulai ngelis, karena biasanya mereka tuh hamin 1 minggu udah minta barang kan, jadi udah mulai kontak balik, puasa nih pesan berapa lagi, jadi udah mulai ngelis orderan, udah mulai request ke importir ya, stoknya berapa yang kita akan masukin gitu. Oke, jadi sudah ada persiapan ya Mbak menjelang bulan puasa. Itu belum lagi yang eceran atau yang kita standby kan. Kalau yang untuk recalling lagi reseller-resellernya yang dulu udah beli itu mau berapa lagi. Tapi kalau bulan Ramadan sih kurma emang jadi primadona ya Mbak. Iya. Kayaknya yang biasanya jarang makan kurma jadi makan kurma. Karena kurma itu kayaknya minum makanan wajib kita berbuka. Iya. Tapi biasanya kalau habis Ramadan itu gimana Mbak penjualannya? Biasanya kan masih ada sawal ya, masih ada sebagian itu masih ada sawalan. Restock pun kita masih ada restock baru kayak itu kan kalau habis Ramadan. Nah biasanya tuh udah menurun tuh udah di bulan Zulkaidah, 1 bulan setelah Ramadan tuh udah mulai menurun. Tapi kita masih ada standby. Biasanya memang ada yang habaib atau apa tuh emang yang standby kurma tuh memang kita masih ada kita tetap jual. Masih ada yang cari walaupun nggak Ramadan pun masih ada yang cari. Oke, itu cuman kurma ya. Cuman kuantitinya aja yang jauh berkurang dari Ramadan, jauh berbeda. Kalau untuk oleh-olehnya Mbak, ada perubahan nggak? Kalau untuk oleh-oleh sih nggak ada sih, karena habis Lebaran kan ada kita musim hajian ya. Biasanya sawalan masih ada orang yang berangkat kan sampai ke akhir
Syawal tuh masih ada yang berangkat. Nah kita biasanya stop di Zulkaidah sampai ke hajian, habis lepas hajian baru mulai pas hajian. Tapi kita pas hajian tuh udah mulai open order kan untuk jemaah yang pulang kan, jemaah haji yang pulang tuh udah mulai persiapan di situ. Oke, tapi berarti kalau yang oleh-oleh tuh juga puncaknya itu pas haji ya, Mbak? Hajian, kalau yang puncak sih hajian karena kan orang pulang jemaah haji kan. Nah, terus tuh nanti akan sambung ke umroh yang reguler. Nah, umroh kan sepanjang tahun sampai ke Syawalan tahun depannya lagi gitu. Oke Mbak, ada tips nggak sih biar UKM ini tidak kalah saing dengan produk-produk besar di marketplace? Branding ya, branding terus jaringan mungkin ya, biar orang banyak kenal kita, biar jadi kalau orang ingat oh kalau cari kurma si anu, oh kalau cari ini si itu gitu aja sih. Kita lebih nge-branding diri, terus tuh banyak ikut komunitas sih, jadi dari komunitas itu kita bisa ngepromoin produk kita gitu. Oke, jadi Aktif medsos. harus aktif juga ya. Dan untuk Mbak Heni, kalau sejauh ini Mbak, dampak digitalisasi terhadap keberlangsungan usaha Mbak ini apa aja sih? Lumayan ya, jadi kalau income alhamdulillah bertambah gitu kan. Jadi orang lebih banyak mengenal lagi, jadi kayak kita tapi harus lebih branding lagi kan. Jadi ya itu tadi sih, lebih jangkauan kita lebih luas gitu jadinya. Oke, jadi dampaknya kejangkauan sih, lebih ke pasar ya Mbak? Iya, pangsa pasar. Kalau harapan Mbak Heni sendiri terhadap dukungan pemerintah atau perbankan atau platform digital lain nih Mbak untuk para pelaku UKM ini? Kalau harapan sih kalau ke pemerintah atau instansi sih kalau boleh jangan nota binding. Pribadi ya harapannya. Kalau boleh sih lebih banyak lagi sih pelatihan untuk UMKM. Terus tuh kalau untuk permodalan sih berharapnya lebih banyak lagi mungkin pinjaman atau apa gitu ya. Terus tuh untuk permodalan modal tadi sih kalau boleh tadi tidak ada yang nota belakang atau nota pending. Jadi kita bisa jadi permodalan bisa ini kan UMKM ini kadang-kadang keterbatasan untuk pengambilan kayak misalnya permodalan pinjam kur atau segala macam itu kadang ada proses yang mungkin sulit kayak itu kan ya. Itu aja sih dipermudah permodalan itu aja. Oke, kalau Mbak Heni ada pesan atau motivasi nggak sih Mbak untuk pelaku UKM agar berani memanfaatkan peluang digital khususnya di bulan Ramadan nanti? Yang penting berani nyoba. Berani nyoba ya, itu kunci ya. Berani nyoba dan ada niatan untuk kita tuh meng-grow up diri gitu lah, untuk kita belajar untuk mencari inovasi baru gitu ya, apa yang kita bisa buat gitu. Tapi Mbak Heni biasanya dapat informasi ini dari mana sih Mbak untuk digital ya? Biasanya sih karena saya ikut di beberapa komunitas dan WhatsApp group, jadi biasanya dimasukin di situ. Oke, biasanya itu ada apa aja sih Mbak yang diajarin? Biasanya kita misal digitalisasi kayak promo atau belajar digital marketing atau belajar keuangan, di situ ada pelatihan kayak gitu. Oh, pelatihan ya Mbak. Pelatihannya intens nggak atau kayak? Enggak sih, biasanya dari instansi. Dari instansi ya. Tapi Mbak ada komunitas kayak mitra BUMN gitu ada nggak? Oh, kalau sekarang saya belum, karena saya kan produk saya sendiri kan susu kurma. Dan karena saya tidak terlalu membranding susu kurma tadi karena lebih ke kurma dengan oleh-oleh haji, karena susu kurma itu kan made by order aja. Jadi untuk sementara ini tidak ada binaan, tapi kadang diajak sama teman untuk bareng kayak itu, bersinergi gitu. Oke. Dan langkah kecil apa sih Mbak yang harus dilakukan UKM ini yang baru ingin memulai digitalisasi? Belajar ya, penting banget. Jangan malu bertanya. Oh iya, jangan malu bertanya. Terus kalau bisa sih ikut komunitas, karena dengan ikut komunitas kita banyak informasi yang kita dapat kayak itu nah. Oke, baik pendengar, ini dia dialog bersama Ibu Heni Megawati. Kami juga masih membuka kesempatan ya untuk Anda bergabung dalam perbincangan di 0711 369977 atau 0821 7927 9090. Dan Mbak Heni ini di YouTube kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya Mbak. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir aja nih Mbak sebelum kita akhiri dialog ekonomi digital sore ini. Apa pesan utama yang ingin Mbak Heni sampaikan kepada para pelaku UKM agar tetap optimis dan adaptif di era digital?
Pesannya jangan malu bertanya, belajar. Jangan malu bertanya dan Yang belajar penting, ya. Yang penting kita tuh ada niat untuk kita berubah menjadi lebih baik kan, karena digitalisasi ini mau tidak mau, suka tidak suka kita harus hadapi, kita harus belajar. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Iya. Dan memanfaatkan peluang juga ya Mbak. Ini kan menjelang Ramadan ya. Karena itu tadi memanfaatkan peluang, belajar, karena kalau tidak itu tadi kita ketinggalan. Oke, baik Mbak Heni, ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Heni? Udah. Oke, baik pendengar, itu dia dialog ekonomi digital pada hari ini, Jumat 16 Januari 2026 dengan tema Berkah Ramadan dan Peluang Digital bagi UKM Kurma, oleh-oleh Umrah dan Haji bersama owner Ning Store, Mbak Heni Megawati. Dan terima kasih banyak ya pendengar yang sudah ikut bergabung melalui YouTube ataupun aplikasi RRI Digital. Dan Mbak Heni, terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya. Alhamdulillah sangat bermanfaat juga. Semoga menginspirasi juga para pelaku-pelaku UKM ya yang sedang bergelut juga untuk masuk ke dalam dunia digital dalam menjalankan bisnis mereka nih ya Mbak. Dan pendengar, saya Ega Duyanti pamit undur diri. Setelah ini kami dari Ekonomi Digital, setelah ini masih ada ragam acara dan informasi dalam sepanjang Palembang sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ekonomi Digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.